Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulan September 2023 sebesar 0,19% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan. PLT Kepala BPS Amalia Adini Garwidyasanti mengungkapkan komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah beras dengan andil inflasi 0,18% dan bensin dengan andil inflasi 0,6% sejalan dengan penyesuaian harga BBM. Jika dilihat secara tahunan, Amalia menuturkan penyebab inflasi tahunan adalah kelompok makanan dan minuman serta tembakau dengan beras sebagai pemicu utamanya. Beras tercatat mengalami inflasi dengan andil 0,55% dan rokok kretek filter dengan andil 0,19%. Berdasarkan wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Manokwari menembus level 5,26% dengan ikan segar, angkutan udara, dan beras menjadi andil penyumbang inflasi. Harga beras terpantau masih melanjutkan kenaikan. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan bantuan pangan beras 10 kg untuk 21.252 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan pangan itu diberikan untuk 3 bulan, yaitu September hingga November 2023. Selain bantuan pangan, pemerintah juga tengah menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ke pasar retail maupun tradisional. Data menunjukkan harga beras kualitas medium naik hingga Rp100 menjadi Rp14.450 per kilogram. Sedangkan untuk beras kualitas super naik Rp100 di rentang Rp15.200 hingga Rp15.800 per kilogram. Ini adalah level rekor baru harga beras medium dan premium. Harga tersebut merupakan rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Pada pekan lalu, harga rata-rata beras medium masih di Rp13.240 per kilogram dan beras premium Rp14.750 per kilogram. Aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan September 2023 jeblok dan berada di level terendah dalam 4 bulan terakhir. S&P Global merilis Purchasing Manager Index atau PMI periode September 2023 berada di level 52,3, jauh dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 53,9. PMI September adalah yang terendah sejak Mei 2023 atau dalam 4 bulan terakhir. Meski melandai, PMI manufaktur Indonesia masih berada di dalam fase ekspansif dalam 25 bulan terakhir. S&P Global menjelaskan kendati melemah tetapi PMI masih solid. Hal ini didorong peningkatan permintaan dan perbaikan kinerja vendor. PMI juga didukung oleh peningkatan produksi yang bisa lebih cepat. Ongkos produksi yang selama ini menjadi beban juga sudah jauh berkurang. Setelah 7 tahun, akhirnya Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Oktober 2023 meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama HUS di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Presiden menyebut HUS menjadi kereta cepat pertama yang beroperasi di ASEAN dengan kecepatan 350 km per jam. Dikatakan Presiden, nama HUS berasal dari suara wus saat kereta melaju. Saat meresmikan operasional kereta cepat, Jokowi menyebut keberadaan moda transportasi ini menandai modernisasi transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun terintegrasi dengan Transit Oriented Development atau TOD. Dengan adanya moda transportasi ini, durasi perjalanan ke Bandung bisa ditempuh tak sampai 1 jam. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa promo gratis kereta cepat akan dilanjutkan hingga pertengahan Oktober mendatang. Pasca masa promo berakhir, disebutkan bahwa tarif kereta cepat akan dipatok berkisar antara Rp250 hingga Rp300.000. Biaya ini belum termasuk potongan harga yang nantinya akan jadi kewenangan pihak pengelola KCJB. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik akan sedikit tertekan hingga akhir tahun ini, meski sudah membaik dari saat pandemi COVID-19. Pada 2024 pun perlambatan akan terjadi di banyak negara kawasan.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Adia Matu mengatakan, berdasarkan proyeksi Oktober 2023, pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2023 di level 5%. Sedikit lebih rendah dari proyeksi April 2023 di level 5,1%. Untuk 2024, proyeksinya juga melambat dari 4,8% menjadi 4,5%. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi pada 2023 diproyeksikan membaik dari proyeksi April sebesar 4,9% menjadi 5%. Namun untuk 2024, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat di level 4,9%. Di tengah proyeksi positif Indonesia, negara tetangga justru melemah. Laju ekonomi Malaysia diproyeksi melemah ke level 3,9%. Tak hanya itu, ekonomi Thailand juga diproyeksi laju ekonominya hanya tumbuh 3,4% di tahun ini. Bank Dunia juga memprediksi ekonomi Vietnam tumbuh 4,7%. Khusus untuk China, Matu mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonominya masih sama untuk 2023 dari yang perkiraan pada April 2023 5,1% menjadi tetap 5,1%. Namun untuk 2024 diproyeksikan jatuh dari 4,8% menjadi hanya 4,4% akibat dampak kebijakan reformasi struktural ekonominya yang memiliki implikasi ke kawasan.